Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Lestari, NPM 1831127000650032 dari Program Studi Sistem Informasi FTKI Universitas Nasional 2018. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi R02. Nomor 1. Sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Di sini saya mengambil software yaitu Microsoft Excel. Dan cara membuat tabel Microsoft Excel bagian 1 yaitu membuat tabel. 1. Membuka dokumen Excel. Klik 2 kali dokumen Excel atau klik 2 kali icon Excel, lalu pilih nama dokumen dari halaman muka. Anda juga bisa membuka dokumen Excel baru dan mengklik blank workbook pada halaman muka Excel, tetapi Anda perlu memasukkan data terlebih dahulu. Kedua, pilih data tabel. Klik sel kiri atas kelompok data yang ingin Anda masukkan ke dalam tabel. Lalu tahan tombol Shift sambil mengklik sel kanan bawah kelompok data. Misalnya jika data Anda berada pada sel A1 sampai A5, lalu turun sampai D5. Klik A1 lalu D5 sambil menahan tombol Shift. Bagian ketiga, klik tab Insert. Klik tab Insert. Klik tab Insert. Tab ini terletak pada pita hijau di atas jendela Excel. Langkah ini akan muncul toolbar Insert di bawah pita hijau. Pada Mac, pastikan Anda tidak mengklik menu Insert pada bila menu. Klik tabel pilihan ini ada di bagian Tables. Pada toolbar, langkah ini akan memuncul jendela baru. Dan selanjutnya klik OK. Letaknya ada di bawah jendela sambil dan selanjutnya klik OK. Letaknya ada di bawah jendela baru yang muncul. Langkah ini akan menciptakan tabel. Jika kelompok Anda memiliki sel di bagian atas yang berisi kolom, klik kolom centang My Tables has Headers sebelum mengklik OK. Baik, nomor 2, berikan contoh real rencana implementasi sistem, yaitu persiapan tempat. Pada tahap persiapan tempat dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan fisik dan fasilitas. Perencanaan fisik: untuk merealisasikan sistem informasi yang akan dibutuhkan beberapa komputer yang digunakan sebagai server dan klien, serta alat pencetak output atau printer. Perangkat-perangkat tersebut dirangkai menjadi sebuah jaringan LAN agar dapat saling berkomunikasi dan diletakkan di sebuah ruangan, khususnya di bagian departemen penjualan. Kedua, fasilitas. Untuk menjunjung kenyamanan aktivitas pegawai, perusahaan harus menyediakan fasilitas minimal berupa listrik, telepon, fasilitas AC, kapret, kaset anti debu, meja, dan rak untuk menyimpan file dan disk. Selanjutnya, pelatih personel. Pelatih personel sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok yang wajib diberi pelatihan ada 3, yaitu personil teknis, pekerjaan, dan supervisor. Ketiga, manajer umum. Selanjutnya, program pelatihan. Pelatihan bisa secara tutorial atau kelas, meliputi 1. Pelatihan in-house, 2. pelatihan yang disediakan vendor, 3. pelatihan dari jasa luar. Tipe pelatihan yang digunakan untuk sistem informasi penjualan pelumas adalah pelatihan yang disediakan oleh vendor, karena pelatihan bersifat praktis dan penatar menggunakan sistem pelatihan yang sebenarnya. Teknik dan alat bantu pelatihan. Teknik dan alat bantu pelatihan ada beberapa macam, diantaranya 1. Teleconferencing,
2 perangkat lunak pelatihan interaktif, 3 pelatihan dengan instruktur, 4 pelatihan magang, 5 manual prosedur, 6 buku teks. Dan teks yang dipilih untuk membangun sistem informasi penjualan pelunas adalah pelatihan dengan instruktur yang digabung dengan tutorial 1. Penggunaan teks di pelatihan ini dianggap yang paling efektif. Instruktur memonitor kemajuan pemakai dan menyesuaikan materi untuk kebutuhan tertentu yang digunakan pemakai. Keuntungan teknik ini adalah lebih bersifat personal, namun kekurangannya biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Baiklah, nomor 3, jelaskan prosedur untuk meningkatkan maintainability, yaitu 1. Menerapkan CDLC dan CWDLC. Kedua, menspesifikasikan definisi data standar. Ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Keempat, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Kelima, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Keenam, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Ketujuh, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository, System Case, dan CMS atau Change Management System. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan perbedaan antara real-time processing dan online processing. Real-time processing system adalah mekanisme pengontrolan rekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Sedangkan online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data. Dalam kendali komputer induk, informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir. Karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdate ke data induk. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan penggunaan software Capability Maturity Method atau CMM. Kegunaan CMM yaitu 1. Menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Ketiga, untuk memberikan arah akan meningkatkan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Dan yang terakhir, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan di bidang perusahaan persaingannya. Baiklah, itulah jawaban UAS dari mata kuliah pengembangan sistem informasi R02. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.